Swastiastu. Halo Sobat Marhen, kembali lagi di podcast kesayangan kita yaitu podcast Marhen Series, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali yaitu Kak Putu Vera Wulandari selaku Analis Deputi Direktur Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Halo Kak Vera, apa kabarnya hari ini? Baik banget. Desiva gimana kabarnya? Baik Kak. Makasih ya OJK udah diundang ke Universitas Mahendra Data. Dan terima kasih juga di sela-sela kesibukan Kak Vera, Kakak menyempatkan diri untuk memenuhi undangan podcast kita di Universitas Mahendra Data. Pastinya dong, karena kan podcast ini juga salah satu tugas dari OJK ya, menyebarkan edukasi ya, dalam rangka pelindungan konsumen dan masyarakat. Ya betul. Nah kali ini di podcast ini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita berinvestasi. Nah kebetulan kita ada ahli dari OJK yaitu Kak Vera. Yuk simak podcast ini sampai akhir. Pertanyaan yang pertama, mungkin kita hal yang paling dasar dulu ya. Mungkin dari pemirsa kita banyak yang belum mengetahui apa itu OJK. Apakah bisa diterangkan apa saja yang dikerjakan oleh OJK? Oke, jadi kita podcast ini santai ya? Santai kan berarti kayak ngalir aja kan ya? Oke, jadi mungkin banyak yang belum tahu karena kemarin juga di hari Jumat, kemarin tanggal berapa ya? Kemarin 31 ya? Oh, 31 ya? 31 Mei 2024 itu kami ada acara sosialisasi, edukasi di Gedung Maria Tabanan. Nah itu yang ngisi Ibu Kiki ya, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi Perlindungan Konsumen. Di situ ada pesertanya 500 orang UMKM, pelaku UMKM wanita ya. Nah di situ pada saat ditanya awal, ada yang pernah dengar OJK nggak gitu. Nah sebagian besar menjawabnya belum gitu ya, tapi ada juga yang sudah. Nah mungkin di kesempatan kali ini bagus juga diundang oleh Universitas Mahendra Data, kami berkesempatan untuk menjelaskan OJK ya. Iya. Nah karena di zaman digital ini siapa sih yang nggak nonton YouTube ya? Iya. Nah jadi untuk OJK kepanjangannya Otoritas Jasa Keuangan. Nah jadi OJK itu berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 gitu. Nah kemudian terakhir itu ada terbit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait P2SK, kepanjangannya Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Nah di situ terdapat beberapa mandat baru yang dimandatkan oleh undang-undang tersebut ke OJK. Di antaranya ada perluasan sektor keuangan yang OJK awasi ya. Jadi yang sebelumnya mungkin kita flashback lagi ya, sebelum OJK berdiri kita tahu sektor jasa keuangan di Indonesia ini ada perbankan, kemudian industri keuangan non-bank ya. Industri keuangan non-bank itu seperti asuransi, pegadaian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, kemudian pasar modal. Nah sebelum OJK berdiri ini perbankan itu diawasin oleh Bank Indonesia. Nah kemudian yang IKNB atau industri keuangan non-bank itu dan pasar modal itu oleh Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan, itu di bawah Kementerian Keuangan. Nah karena ya seiring berjalannya waktu konglomerasi keuangan itu semakin kompleks ya. Jadi dibentuklah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 itu ya. Jadi OJK itu diharapkan menjadi satu payung ya, lembaga yang memayungi seluruh sektor jasa keuangan Indonesia. Jadi harapannya masyarakat Indonesia ini yang memiliki akses di lembaga jasa keuangan itu dia bisa datang ke satu lembaga one for all gitu ya untuk sektor jasa keuangan. Ya meskipun demikian ada juga lembaga jasa keuangan yang tidak merupakan ranah pengawasannya OJK seperti koperasi saat ini masih diawasi oleh Kementerian Koperasi. Kemudian LPD juga, LPD itu kan dasarnya ini ya adat ya, awik-awik gitu. Jadi juga tidak diawasi oleh OJK. Namun selain itu pengawasan perbankan, kemudian industri keuangan non-bank, kemudian pasar modal itu diawasi oleh OJK.
Jadi OJK ini sangat berperan penting ya sebagai lembaga yang all in all one gitu ya. Harapannya sih begitu. Nah, dengan adanya undang-undang P2SK kemarin, nah yang sebelumnya kita cuma handle perbankan, kemudian industri keuangan non-bank tadi ya sudah digabung ya, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, kemudian lembaga penjaminan, lembaga keuangan mikro gitu, kemudian pasar modal. Nah, di undang-undang P2SK itu OJK diberikan mandat baru untuk mengawasi koperasi yang koperasi open loop ya namanya ya. Jadi ada koperasi open loop, ada koperasi closed loop. Nah, yang open loop itu yang berkegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi kalau misalkan Desiva tahu kan kalau koperasi itu kita sering dengar dari anggota untuk anggota. Iya. Ya. Nah, Sistem berarti kekeluargaan. iya, jadi memang yang dihimpun dananya dari anggota, kemudian disalurkannya juga ke anggota koperasi tersebut gitu. Namun di Undang-Undang P2SK ini koperasi berkesempatan untuk menyalurkan di luar anggota. Nah, jadi OJK itu nanti akan mengawasi koperasi yang menyalurkan dana, yang menghimpun dan menyalurkan dana itu di luar anggotanya gitu. Jadi yang di sektor keuangan. Tapi itu mandatnya masih paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang P2SK itu diundangkan. Nah, Undang-Undang P2SK ini kan diundangkan di 12 Januari 2023. Berarti paling lambat 2 tahun di 12 Januari 2025 deadline-nya ya. Jadi sekarang Kementerian Koperasi masih melakukan penilaian ya, mana-mana koperasi yang mendaftarkan diri untuk bergabung di sektor keuangan atau yang tetap di bawah Kementerian Koperasi. Jadi seperti itu. Di samping itu juga sudah ada aset keuangan digital juga yang akan kita awasi juga ya nantinya. Jadi aset keuangan digital sekarang masih sama peralihan dari Bapepti ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi itu juga deadline-nya 2 tahun sejak itu. Jadi saat ini belum berarti ya. Jadi nantinya OJK akan mengawasi kripto juga, aset keuangan digital lainnya, termasuk inovasi teknologi sektor keuangan juga. Nah, namun ada fase peralihan jadinya yang sebelumnya bukan di ranahnya OJK menjadi OJK, jadi masih ada waktu peralihan. Ya, semoga semuanya lancar sampai OJK menaungi kripto ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya, apa pendapat Kak Vera tentang investasi? Nah, kita kan temanya mari berinvestasi untuk masa depan yang berseri gitu. Kita mengajak para pemirsa untuk melakukan investasi biar semakin maju keuangannya. Nah, apakah Kak Vera bisa jelaskan apa itu investasi dan apa peran pentingnya investasi untuk kita di kalangan muda? Iya, untuk investasi itu kalau kita baca di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan penanaman uang artinya ya, penanaman uang atau modal ya kepada suatu perusahaan untuk tujuan memperoleh keuntungan kan gitu. Jadi kalau kita bicara investasi sih definisinya demikian. Tapi kalau kita bicara optimal atau tidaknya investasi ya, itu kan kita bisa lihat dulu kepribadian diri kita masing-masing nih. Nah, sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi, kita kenali dulu kita ini tipe memiliki profil risiko apa. Jadi profil risiko itu kan kemampuan kita untuk menyerap risiko ya. Jadi misalkan Kak Vera sama Desiva pasti profil risikonya beda. Dia pengennya yang high risk, high return lah gitu. Pokoknya pengennya yang hasilnya tuh tinggi. Tapi untuk risiko tinggi nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting hasilnya tinggi. Nah, itu namanya risk taker. Profil risikonya yang mampu menyerap risiko tinggi gitu. Kalau Kak Vera tuh menengah, jadi Kak Vera tahu ada risiko di setiap investasi gitu. Jadi mampu mengabsorb itu, tapi tidak setinggi yang risk taker. Tidak mampu kehilangan dana investasi yang terlalu besar, jadi menengah. Nah, kalau yang rendah biasanya yang selama ini akan butuh likuiditas tinggi ya. Misalnya butuhnya cepat ditarik gitu. Jadi mereka tuh bakal takut kalau misalkan seandainya ada capital loss gitu ya, risiko investasi yang sangat tinggi itu mereka nggak berani, cenderung pengennya rendah tapi hasilnya dikit, ya udah nggak apa-apa, yang penting investasi gitu. Nah, itu berarti profil risikonya masih yang rendah. Nah, itu kalau misalkan kita sudah tahu diri kita ini mampu mengabsorb risiko yang seperti apa, baru kita bisa tentukan kita mau berinvestasi di mana gitu. Kalau yang risk taker kan pasti saham ya. Kita sudah tahu saham itu kalau sudah tinggi volumenya, kemudian
pasti returnnya pasti gede kan, tapi risikonya juga loss-nya juga tinggi. Nah, jadi memang perlu dikenali ya. Kalau misalkan yang rendah paling tabungan, deposito ya. Kemudian kalau misalkan yang menengah bisa reksadana. Jadi pilihan investasi itu sebenarnya banyak. Jadi di seluruh sektor jasa keuangan yang OJK awasi itu, masing-masing sektor jasa keuangan itu pasti ada produknya ya, produk dan layanan jasa keuangan. Nah, itu nanti bisa dipilih produk-produk mana yang kira-kira match dengan profil risiko kita, seperti itu. Karena melihat beberapa banyak mungkin seperti Kakak Vera bilang, kalau setiap orang mempunyai risiko yang berbeda-beda. Profil risiko yang berbeda-beda. Kalau investasi itu kira-kira di usia berapa idealnya untuk mulai investasi untuk mengurangi risiko itu? Kalau kita bicara usia berapa ya gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu tahu kenapa sih kita harus investasi gitu kan. Nah, jadi investasi itu dibutuhkan karena yang pertama kita ini cuma manusia ya. Manusia itu pasti punya kebutuhan ya. Kalau Kak Vera nih udah punya anak ya. Anak Kak Vera 4 tahun dan sudah Kak Vera sekolahin gitu dari toddler, kemudian nursery, TK kecil, TK besar nantinya ya. Dan itu Kak Vera sudah mengalami sekali uang pendidikan dari toddler ke nursery itu jauh meningkatnya gitu. Jadi kalau kita tidak berinvestasi, tidak menyiapkan dana untuk kenaikan kebutuhan yang akan ada gitu ya. Karena kan kenaikan kebutuhan itu adalah barang pasti ya. Karena kita tahu adanya inflasi kan. Kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus ya, secara masif dalam jangka waktu panjang itu. Dulu Kak Vera ingat di zaman SD bekalnya Kak Vera cuma Rp500. Rp500 itu udah bisa beli makanan, minuman, mainan, permen, udah kayak sultan rasanya. Tapi sekarang Rp500 untuk parkir pun nggak bisa ya. Iya, nggak bisa. Motor aja sekarang berapa? Udah 2.000. Udah naik kan. Untuk mobil 3.000 sekarang kan. Jadi itu namanya inflasi. Ya, jadi untuk kalau misalnya kita perkirakan kira-kira nanti harga makanan tertentu di 2030 berapa? Itu kita belum bisa membayangkan ya, tapi sudah pasti adanya inflasi itu. Nah, jadi itu ya. Jadi ada tujuan investasi itu kita punya kebutuhan, kemudian adanya inflasi ya. Kemudian tujuan investasi itu juga kita pengen mengamankan nilai aset kita yang sudah ada. Ya, contohnya sekarang misalkan asetnya Desiva misalnya mobil ya. Nah, mobil itu kan ada penyusutannya, ya kan? Ada penyusutannya. Jadi pasti nilai bukunya itu semakin turun. Nah, nilai aset kita juga semakin turun gitu. Untuk mempertahankan nilai aset itu kita mesti menambah investasi lainnya, aset lainnya. Contoh misalkan logam mulia, emas itu juga termasuk investasi loh. Kita punya emas atau misalkan kita punya properti, real estate, itu juga investasi. Nah, kemudian selain mempertahankan nilai aset, kita juga butuh untuk menambah nilai aset kan. Nah, jadi investasi itu barang pasti gitu loh Desiva. Nah, Desiva sekarang kan mungkin masih kuliah ya. Nah, kuliah ini juga pasti punya kebutuhan kan. Kebutuhan untuk, at least untuk dirinya Desiva sendiri. Kalau misalkan belum punya tanggungan. Nah, itu juga perlu investasi. Kalau pertanyaannya, mulai kapan? Detik ini juga harusnya. Ya, jadi memang investasi itu nggak mengenal umur. Cuman, kalau misalnya bicara syarat dan ketentuan ya. Kalau kita mau investasi, contoh misalkan yang paling kerennya lah misalnya risk taker lah ya, pengen investasi saham gitu. Nah, untuk kita punya rekening saham, ya itu kan kita perlu dokumen KTP, NPWP ya. Kalau KTP berarti 17 tahun kan. Nah, otomatis berarti syaratnya investasi saham minimal 17 tahun. Supaya kita punya KTP dulu. Nah, tapi kalau misalkan investasi dalam bentuk tabungan, anak-anak kecil, OJK itu udah ada simpanan pelajar namanya Simple. Nah, kalau simpanan pelajar itu dari anak kecil tuh bisa. Nah, jadi ada pengampunya ya, walinya, ada orang tuanya. Sudah bisa memiliki rekening sendiri loh anak kecil. Jadi tidak harus punya KTP dulu untuk punya rekening. Nah, seperti itu. Jadi jangan dipikir investasi itu hanya kripto, hanya saham ya, yang keren-keren. Investasi itu investasi yang jangka panjang ya. Kalau misalkan memang pengennya hasilnya optimal ya harus tahan dana itu panjang, karena kalau misalkan kecil jangka pendek belum kelihatan hasilnya kan, volatilitasnya belum ada.
Nah, kalau misalkan untuk yang investasi jangka pendek yang ingin dibutuhkan segera ya, misalnya Desiva pengen punya keinginan nih tahun depan Desiva pengen beli motor misalnya, ya. Berarti kan Desiva udah nyusun nih harga motornya berapa. Contoh 20 juta. Nah, untuk punya 20 juta saya harus berinvestasi berapa lama, berapa nilainya kan udah bisa ya. Nah, itu sesimpel tabungan itu pun investasi. Tabungan kan itu kan ada bunganya kan. Gitu. Jadi untuk berinvestasi bisa di konvensional, bisa di syariah juga. Jadi lembaga jasa keuangan itu kan ada yang asasnya konvensional, ada juga yang syariah. Nah, kayak apa ya? Jadi kalau misalnya Desiva bilang kalau misalnya udah punya KTP kan ya? Udah. Ya berarti kalau sebelumnya belum punya, berarti mulai besok Senin lembaga jasa keuangan kantor-kantor buka, mulailah berinvestasi gitu kan. Jadi investasi sedini mungkin ya, meskipun belum punya KTP pun sudah disediakan ya oleh lembaga jasa keuangan produk-produk yang bisa diakses meskipun belum ada kartu identitas. Kita tetapin dulu nih, kita mau mencapai apa dengan investasi itu gitu. Jadi tidak perlu muluk-muluk, mulailah dari yang kecil ya, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk memenuhi kewajiban membentuk dana darurat. Karena misalnya siapa tahu kemarin tiba-tiba ada pandemi COVID, siapa yang tahu kan? Iya. Ada pandemi COVID. Nah, bagi yang di pariwisata banyak banget yang dirumahin, ya, yang dirumahkan. Jadi dengan ada dana darurat atau investasi yang kita punya, kita masih bisa makan gitu loh. Paling tidak kebutuhan utama ya, kebutuhan primer itu tercukupi gitu. Jadi itulah fungsinya investasi. Nah, kita nggak tahu ke depannya apakah ada pandemi lagi atau ada sesuatu yang lain yang nggak bisa kita kontrol. Jadi itulah pentingnya investasi. Jadi investasi itu nggak mengenal umur ya Kak? Nggak mengenal Jadi umur. mulai sekarang kita harus coba investasi untuk bisa meminimalisir ya kejadian COVID yang kemarin gitu ya Kak? Iya, risiko-risiko, meminimalisir Risiko. risiko-risiko yang mungkin muncul ya, Iya. dan tetap bisa memenuhi kebutuhan primer kita, itu yang terpenting. Nah, kita kan sudah banyak nih lihat kasus-kasus nih Kak, kayak kripto tuh kayak perusahaan investasi yang bodong gitu, banyak yang menipu. Nah, gimana tuh Kak, caranya supaya kita tidak tertipu dan caranya kita tahu apakah perusahaan ini sudah disahkan oleh OJK dan dinaungi oleh OJK? Oke, kalau kita bicara investasi, jadi OJK itu punya slogan 2L ya, 2L, legal dan logis. Jadi yang pertama, ketika kita mau berinvestasi, kita cek dulu legalitasnya. Dia legal atau ilegal, ya. Dia berizin atau tidak berizin. Kemudian yang kedua, logis. Nah, apakah suku bunga atau return yang ditawarkan itu masuk akal nggak? Logis nggak? Gitu. Kalau misalkan untuk dana pihak tiga ya, contohnya tabungan, deposito, itu kita bisa pakai acuan di LPS ya, suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, kalau misalkan suku bunganya jauh di atas itu, kita mesti memikirkan apakah ini logis atau tidak gitu. Nah, untuk mengecek legalnya, kalau logis kan kita pasti bisa untuk punya sense, kemudian ada suku bunga acuan juga. Nah, untuk legalitas itu sebenarnya OJK juga sudah menyediakan cara mudahnya untuk mengecek gitu ya. Kalau misalkan mau tahu daftar investasi ilegal, itu sebenarnya bisa ke website OJK di ojk.go.id. Itu dipublikasikan secara berkala daftar-daftar investasi bodong atau ilegal yang sudah ditutup. Nah, cuman kan untuk yang legal, yang sisanya yang belum ditutup, kita pasti pengen tahu, memastikan kan ini legal atau ilegal sih. Sesimpel bisa dihubungin kontak OJK 157 ya. Jadi itu telepon 157 ya. Cara gampang ingat mungkin 157 bersatu kita maju. 157. Nah, kemudian selain telepon kita juga bisa via WhatsApp. Di WhatsApp di 081 157 157 157. 157 juga, tapi 3 kali diulangnya. Nah, itu dia berbasis chatbot. Jadi yang bales robot ya, langsung. Jadi misalkan Desiva ditawarin investasi nih oleh PTA. Jadi nanti Desiva langsung ngechat aja WA di WA-nya OJK itu 081 157 157 157, tinggal ketik PTA misalnya. Nanti dia otomatis akan muncul jawabannya.
Misalkan jadi di chat itu langsung kita ketik nama perusahaannya gitu. iya betul, karena kan yang balas robot ya, chatbot. Tidak usah Om Swastiastu itu kan. Kecuali misalkan mau ada kasus yang benar-benar pengen didiskusikan banget. Jadi di WA itu pun juga disediakan kalau mau berbicara langsung dengan petugas ya, itu ada dipencet tombolnya atau diketik kalau nggak salah tuh. Nanti bakal ada customer care yang balas. Itu baru sama petugas Gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk cara cepatnya, misalkan cuma pengen tahu PTA ini legal atau ilegal sih, tinggal ketik aja PTA, udah. Nanti dia otomatis jawabnya tuh template PTA. Kalau misalnya sudah berizin ya, misalnya PTA sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ada jawabannya seperti itu. Kalau misalkan tidak berizin, ilegal, itu juga kelihatan gitu di situ. Dan kalau misalkan Desiva misalkan punya pertanyaan berikutnya, mau kan udah tahu nih itu investasi ilegal, bagaimana cara melaporkannya gitu, ketik aja gitu cara melaporkan investasi ilegal, nanti chatbot itu akan membalas lagi, nanti bisa ke emailnya Satgas Pasti ya, kemudian bisa ke kontak 157 juga, seperti itu. Jadi sekarang semuanya mudah ya Kak. Mudah. Sekarang ada bot, ada telepon juga. Jadi gampang untuk menghubungi OJK kalau ada perusahaan email yang juga. ilegal. Oh, ada emailnya. Ada email juga. Apa namanya Kak? konsumen@ojk.go.id. Kemudian ada aplikasi juga namanya APPK ya, aplikasi Portal Perlindungan Konsumen. Nah, jadi itu di kontak 157.ojk.go.id website. Jadi di APPK itu disediakan ada 3 kanal ya. Yang pertama penerimaan informasi. Misalnya Desiva punya informasi apa, itu bisa langsung ketik di situ penerimaan informasi. Kemudian juga handle misalkan Desiva punya pertanyaan gitu ya ke PUJK melalui situ. Jadi bisa diketik, atau pengaduan. Jadi ada kanal pengaduan di situ. Misalkan ada sengketa atau permasalahan dengan salah satu lembaga jasa keuangan gitu. Itu bisa diadukan di APPK. Kemudian diupload dokumen-dokumen persyaratannya, nanti secara otomatis laporan pengaduannya Desiva itu akan muncul di sistemnya si PUJK itu. Jadi sudah real time ya. Kemudian PUJK juga sudah diatur untuk jangka waktu menindaklanjuti pengaduan itu. Jadi sudah ada OJK mengeluarkan PUJK nomor 22 tahun 2023. Di situ diatur bahwa PUJK itu pelaku usaha jasa keuangan itu wajib untuk menindaklanjuti pengaduan nasabah, konsumen dan masyarakat itu maksimal ya, paling maksimal itu 10 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap gitu. Dan bisa diperpanjang lagi 10 hari kerja jika diperlukan penelitian. Jadi kemudian nanti dari APPK itu, aplikasi Portal Perlindungan Konsumen itu, nanti juga Desiva bakal dapat user sama PIN. Jadi tinggal masukin user sama PIN-nya Desiva di situ, nanti Desiva bisa nge-trace sudah sampai mana pengaduan saya ditindaklanjuti. Gitu. Jadi benar-benar mudah ya di zaman digital ya ini. Sekarang. Iya, mudah, dan OJK tuh tidak membiarkan konsumen dan masyarakat itu terombang-ambing, hanya diam di rumah menunggu ini pengaduanku ditindaklanjuti atau enggak ya. Gitu. Jadi sudah pasti ya bisa di-trace gitu. Kayak kita dipakai transportasi online kan kita bisa nge-trace kan dia sudah ada di mana. Jadi sama kayak gitu. Jadi kita tahu di mana pengaduan kita sudah diproses. Apakah masih diproses di PUJK, apakah sudah dalam tahap selesai, kita juga bisa download surat tanggapannya di sini. Oke, jadi untuk yang investasi ilegal, OJK ini juga sudah bentuk Satgas Pasti namanya ya. Kepanjangannya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah, Satgas Pasti ini terdiri dari 2 otoritas ya. Ada OJK, BI, kemudian ada 10 kementerian, kemudian ada 4 lembaga, termasuk kepolisian juga di situ. Jadi Satgas Pasti inilah yang selama ini menutup investasi-investasi ilegal itu yang bisa diakses daftarnya di websitenya OJK. Nah, jadi untuk misalkan sudah telanjur kena nih, nanti Desiva langsung melaporkan di emailnya Satgas Pasti atau melalui kontak 157 di telepon beserta dokumen-dokumennya, nanti akan ditindaklanjuti. Ini ada di sektor jasa keuangan ya. Ada namanya mekanisme internal dispute resolution ya. Itu internal dispute resolution itu penyelesaian sengketa internal antara perdata ya, antara konsumen dengan PUJK-nya.
Nah, seandainya nih PUJK sudah menanggapi, tapi Desiva masih kurang puas, kok saya nggak dapat ganti rugi nih gitu misalnya ya. Itu ada namanya mekanisme external dispute resolution, sudah di luar PUJK-nya melalui LAPS SJK. Itu kepanjangannya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Nah, di LAPS SJK itu mekanismenya masih mediasi gitu. Itu ada beberapa ketentuannya pro bono. Jadi masih gratis tapi ada syaratnya ya, dengan kerugian maksimal berapa untuk sektor ini dan lain-lain. Jadi ada juga yang gratis, ada yang juga berbayar. Kemudian kalau misalkan di mediasi di LAPS juga belum selesai ya, tidak mendapat kesepakatan, itu bisa lanjut ke arbitrase. Arbitrase itu juga sudah berkekuatan hukum tetap, itu sama dengan pengadilan. Cuman memang arbitrase itu lebih fokus ke sektor jasa keuangan, kasus-kasus di sektor jasa keuangan. Kalau di pengadilan kan masih umum ya, tindak pidana umum segala macam gitu. Nah kalau pidana perdata itu yang umum masih di pengadilan. Jadi konsumen dan masyarakat itu bisa memilih melalui LAPS, kemudian arbitrase atau melalui pengadilan gitu. Tapi diharapkan sih sebenarnya tidak melalui jalur external dispute resolution ya, karena kan kalau melewati ini mungkin jangka waktu penyelesaiannya tuh pasti kan memakan waktu ya, kemudian pasti energi, tenaga, kemudian mungkin biaya. Karena kalau pas di arbitrase juga sudah muncul biaya di situ. Mungkin yang di mediasi, di tahap mediasi masih ada opsi gratis ya. Tapi kalau sudah tidak menemui kesepakatan, lanjut ke arbitrase itu ada biayanya. Jadi sebisa mungkin kalau ada sengketa diselesaikan secara perdata dulu di PUJK-nya. Tapi kalau bisa lagi jangan sampai ada sengketa, jangan sampai ada kena investasi bodong gitu kan ya. Kalau bisa kita lakukan upaya-upaya preventif, makanya salah satu fungsinya OJK kan, OJK itu kan lembaga negara independen ya, yang memiliki fungsi tugas wewenang di bidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di sektor jasa keuangan. Nah jadi selain itu juga kita juga menghandle pelindungan konsumen dan masyarakat. Nah, mengisi podcast seperti ini kan juga edukasi ya. Ini adalah bagian dari tugasnya OJK dalam menjalankan pelindungan konsumen dan masyarakat. Jadi karena first line of defense itu adalah literasi sebenarnya. Kalau kita sudah teredukasi, mau investasi ilegal sebanyak apapun kita tidak akan terjerumus ke situ, gitu kan? Karena kekurangtahuan kita saja yang menyebabkan kita akhirnya terjerumus gitu. Apalagi dengan karakteristik masyarakat yang pengen return yang cepat ya. Iya, pengennya yang yang bunganya setinggi langit gitu. Iya. Pengen cepet kaya raya gitu kan ya. Tapi itu kan sudah tidak logis gitu. Jadi hal-hal itu yang menyebabkan banyak banget nih yang terjerumus ke investasi bodong. Karena kan mereka pasti flexing gitu ya. Flexing kemudian menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi. Kemudian mereka pasti iklannya sangat menyesatkan ya, tanpa ada risiko gitu. Jadinya kan masyarakat yang pengen returnnya tinggi nggak sabar gitu, pasti akan terjerumus. Apalagi kekurangtahuan apa yang bisa menimpa dia gitu kan. Apalagi terjerumus ke investasi-investasi ilegal yang hasilnya misalnya ada one prestasi sampai selfie KTP disebarin. Itu kan udah reputasi banget ya. Kebayang nggak Desiva ada minjem uang misalnya atau ya misalkan pembiayaan sekarang kan lagi marak financial technology. Jadi sekali lagi sebenarnya punya pendanaan itu sebenarnya bukan aib ya. Kita punya kredit atau pembiayaan itu sebenarnya bukan aib. Jadi itu salah satu cara kita untuk mengelola keuangan. Jadi kita harus ini ya, benar-benar menghitung, tahu betul likuiditas kita gitu. Misalnya simpelnya Desiva punya tabungan 5 juta gitu di bank ya. Kemudian Desiva pengen beli laptop nih, harganya 5 juta. Nah, bukan berarti Desiva nggak punya uang kan? Kan punya uang, tapi kalau ini diambil semua, Desiva nggak bisa memenuhi kebutuhan primernya Desiva. Desiva nggak bisa bayar SPP, nggak bisa beli makanan, nggak bisa beli buku dan lain-lain. Nah, jadinya bijak, misalnya laptop ini benar-benar perlu sekali untuk kebutuhan ya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa mengambil langkah pembiayaan. Bisa di berbagai lembaga pembiayaan,
Tapi yang harus dihitung adalah kemampuan membayar kembalinya ada atau tidak gitu. Kalau tidak, mungkin bisa dipikirkan untuk menunda sejenak ya, atau mencari menabung dulu sementara gitu kan. Karena sekarang kan kalau kita bicara anak muda sering banget ini ya, FOMO ya, fear of missing out. Misalkan ada konser apa gitu, supaya nggak kudet gitu. Misalkan Desiva lagi kumpul nih sama temennya di universitas, lagi bicarain suatu konser gitu kan, supaya bisa jawab, padahal nggak suka sama yang isi konser, nggak suka sama band itu misalnya, atau penyanyi itu, tapi supaya circle-nya tetap gaul kelihatannya, jadi berani berhutang demi membayar tiket itu. Nah, itu namanya fear of missing out. Ada juga YOLO ya, you only live once gitu kan. Hal-hal itu yang ngebuat anak-anak muda ini banyak terjerembab hal-hal ilegal. Karena kan sekarang kan di zaman digital ini apa sih yang nggak mudah ya? Semuanya mudah. Berbekal KTP, ngisi data diri pun sudah bisa, ya kan? Nah, cuman tidak diketahui risikonya apa, kemudian haknya apa ya. Jadi hak dan risiko itu harus dipahami secara imbang. Jadi ketika saya investasi di sini, hak saya apa, risikonya apa? Karena seluruh investasi itu tidak ada yang zero risk, itu nggak ada. Jadi semuanya itu pasti ada inherent risk-nya, ada risiko yang melekat di setiap investasi. Jangankan investasi, kita di kehidupan sehari-hari aja punya risiko melekat ya. Maksudnya kita hidup pasti kan risiko melekatnya ada kemungkinan sakit, itu kan risiko ya, nggak mungkin kita selamanya sehat. Nah, sama juga investasi gitu, pasti ada risikonya. Jadi sebelum terjun ke investasi, kita harus pahami hak dan kewajiban kita, hak kewajiban si PUJK-nya juga gitu. Jadi dapat saya simpulkan kalau investasi itu sangat penting di kalangan semua umur ya Kak, dan untuk sebagai simpanan dana gitu. Oke Kak, mungkin itu list pertanyaan terakhir kita untuk podcast hari ini. Mungkin ada Kakak yang ingin disampaikan, kata-kata terakhir untuk permisa di rumah. Oke, mungkin Kak Vera mau menyimpulkan ya atas podcast kita di hari ini. Jadi OJK itu memiliki fungsi yang pertama menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang kedua, memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya. Dan yang terakhir, memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Nah, atas kegiatan atau tugas pengaturan dan pengawasan tadi di sektor jasa keuangan, nah kesimpulannya OJK melaksanakan pengawasan dan pengaturan itu di perbankan, kemudian pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon, kemudian perasuransian, penjaminan dan dana pensiun, kemudian ada pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya seperti Pegadaian, kemudian ada fintech yang kita kenal pinjaman online sekarang ya, fintech lending maupun funding. Kemudian ada juga di sektor inovasi teknologi, sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto. Jadi itu sektor-sektor jasa keuangan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian kesimpulan terhadap podcast kita hari ini terkait investasi. Nah, jadi yang pertama, Sobat Marhen dan Semeton Bali harus paham dulu profil risiko masing-masing. Apakah profil risiko Semeton itu konservatif, moderate, atau agresif ya, terkait tujuan atau concern investasi. Apakah concernnya ke likuiditas atau ke hasilnya atau risikonya. Itu yang pertama, pahami profil risiko masing-masing. Yang kedua, kita harus tahu investasi itu terbagi menjadi 4 aset kelas. Yang pertama adalah kas atau setara kas, baik rupiah maupun valuta asing. Kemudian yang kedua dalam bentuk efek, saham, surat hutang gitu. Kemudian yang ketiga dalam bentuk komoditi seperti logam mulia, itu juga investasi. Dan yang terakhir itu lainnya seperti kripto dan real estate, itu pun juga investasi. Itu yang kedua terkait jenis investasi. Yang ketiga, jenis-jenis return investasi. Ada dividen, ada capital gain, ada liquidity, ada cash flow, ada bunga. Itu harus dipahami. Kita mau dapat return investasi yang seperti apa sih gitu. Kemudian yang keempat, kita harus tahu tujuan kita berinvestasi apa, sehingga ketika kita tahu tujuan kita berinvestasi, kita bisa memilih produk dan jasa yang tepat gitu, produk dan jasa keuangan yang tepat ya. Karena produk-produk di sektor jasa keuangan itu adalah investasi juga gitu. Sama seperti contohnya investasi
investasi yang tidak menghasilkan return ya kayak tadi ya, cuman bisa mengcover risiko, itu juga investasi seperti di asuransi. Jadi investasi dalam bentuk premi, diperolehnya apa Kak hasil investasinya? Jadi ada PAYDI. Jadi itu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi ada sebagian premi yang diolah untuk investasi, kemudian sebagian premi lagi untuk mengcover risiko. Jadi ketika ada risiko yang datang yang tidak bisa kita kontrol, sudah langsung ditanggung oleh asuransi, itu juga sebagai bentuk investasi. Di samping memang sebagian dari premi itu juga bisa kita peroleh hasil investasinya. Jadi itu kita pahami juga tujuan kita investasi itu apa sih, sehingga kita bisa memilih produk yang tepat ya, produk investasi yang tepat. Nah kemudian selain itu ingat sebelum berinvestasi 2L tadi, legal dan logis. Itu harus betul-betul ditanamkan di benak kita masing-masing sehingga kita tidak terjerat di hal-hal yang ilegal. Kemudian terakhir mungkin kalau jika ada pertanyaan ya Semeton ya, bisa menghubungi OJK di kanal-kanalnya OJK. Yang pertama ada kontak 157 itu via telepon, yang kedua WhatsApp di 081 157 157 157. Kemudian bisa via email juga di konsumen@ojk.go.id, kemudian di emailnya Satgas Pasti kalau misalkan terkait dengan investasi atau entitas ilegal ya, di satgaspasti@ojk.go.id. Kemudian jika misalkan Sobat Marhen punya sengketa dengan sektor jasa keuangan, bisa langsung ke website kontak157.ojk.go.id di aplikasi portal perlindungan konsumen yang tadi kita bincangkan ya Desiva ya. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu update informasi dan ketentuan terkait sektor jasa keuangan melalui Instagram ya, jadi follow Instagramnya OJK Bali ada di @ojk_bali, kemudian Instagramnya OJK Indonesia di @ojk_indonesia, kemudian ada Instagram Satgas Pasti ya di @satgas_pasti. Banyak kita punya Instagram, ada Instagram kontak 157, Instagram Sikapi Uangmu, dan juga YouTube-nya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi itu untuk update terkait informasi maupun ketentuan-ketentuan di sektor jasa keuangan ya. Kemudian terakhir, karena podcast kita singkat ya Siva, mungkin ada yang Semeton Bali yang mau mendalami lagi perbincangan kita hari ini, sebenarnya bisa melakukan pembelajaran mandiri. Jadi OJK punya namanya aplikasi LMSku, Learning Management System Edukasi Keuangan. Jadi bisa diakses di lmsku.ojk.go.id, itu ada 11 modul, sehingga nanti terlepas dari podcast ini kita bisa memperdalam. Ada 11 modul di sana, ada perbankan, kemudian pasar modal dan lain-lain sampai dengan digital financial literacy, kemudian syariah juga ada modulnya di sana. Kemudian bisa juga ke sikapiuangmu.ojk.go.id karena kita juga punya buku seri literasi keuangan dari tingkat PAUD ya sampai dengan tingkat dewasa. Kemudian ada juga e-library-nya OJK untuk mengakses buku-buku digital mungkin. Nah yang terakhir ada satu quotes nih yang bagus banget ya Siva. Satu quotes yang sangat bagus ya. Satu quotes tapi ini dari Benjamin Franklin. Jadi quotes ini bagus dan relate dengan topik podcast kita hari ini. Jadi gini, if you fail to plan, you're planning to fail. Apa itu Kak artinya? If you fail to plan, kalau kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan untuk gagal. You're planning to fail. If you fail to plan, you're planning to fail. Gitu. Jadi memang kalau terkait investasi kita harus membuat rencana pada intinya. Kalau kita gagal membuat rencana investasi, berarti kita sudah merencanakan untuk gagal berinvestasi. Jadi kita harus terima risikonya apapun yang terjadi. Betul, gitu kan? nah itu dia untuk Desiva ingetin. Jadi sebelum tadi terkait 2L ya, selain 2L kita juga harus pahami juga hak dan kewajiban kita sebagai konsumen, hak dan kewajiban si lembaga jasa keuangannya, dan juga kalau terkait produk investasinya kita juga nggak bisa cuman mau manfaatnya saja, pahami juga manfaatnya, risikonya juga gitu. Jadi ada manfaat pasti juga ada risiko. Sehingga memang literasi keuangan itu adalah garda terdepan ya. Jadi memang itu modal utama kita di zaman digital ini untuk bisa
memperoleh kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu sudah Siva Ya, itu kesimpulannya. tepat banget ya sama tema podcast kita hari ini. Iya, Mari betul. kita berinvestasi untuk masa depan yang lebih berseri. Terima kasih untuk hari ini Kak Vera. Sama-sama, Desiva. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Santi, Om.